Selamat pagi Ustadz. Kita mulai pelajaran olahraga dengan pemanasan. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Ternyata Ustadz, Indonesia tidak hanya terkenal dengan batik dan angklungnya. Ada salah satu bidang olahraga yang berasal dari Indonesia, yaitu pencak silat. Pencak silat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi.
Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota Persilat atau Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, Taekwondo dari Korea, Capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu termasuk ilmu belah diri. Sebagai generasi penerus, anak Ustadz mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Nah, anak Ustadz tadi itu adalah bacaan tentang pencak silat di era globalisasi. Kita bisa belajar ilmu bela diri dari berbagai negara, merupakan efek dari globalisasi. Jadi seni bela diri negara lainnya adalah salah satunya adalah Capoeira, Taekwondo, Karate dan lainnya. Dan kita harus mempelajarinya ya. Dalam gerakan pencak silat ada istilah kuda-kuda. Kuda-kuda itu bukan hewan ya, tapi ini istilah dalam pencak silat, istilah gerak dalam pencak silat. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencak silat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. Jadi ada 3 macam jenis kuda-kuda ya Ustaz ya. Yang pertama adalah kuda-kuda tengah. Nah, kuda-kuda tengah itu bagaimana Ustaz? Kuda-kuda tengah itu kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Nah, posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat. Ini adalah posisi kuda-kuda tengah. Coba anak Ustadz praktekkan. Lalu yang kedua adalah kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan, salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan ditopang oleh kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Ini adalah posisi kuda-kuda depan. Lalu yang ketiga adalah kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping ini posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Itu ya. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat. Nah, itu tadi jenis-jenis gerak kuda-kuda dalam pencak silat anak Ustadz ya. Tentunya anak Ustadz telah mempelajari pola langkah dalam silat di kelas sebelumnya, yaitu pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Nah, untuk mempraktekkan teknik kuda-kuda, anak Ustadz harus tahu kode-kode ini ya. Yang pertama adalah A1, berarti kaki yang sebelah kiri itu ke depan. KD1 itu langkah lurus depan kiri, karena kaki kiri melangkah ya. Kalau A2 KD1 langkahnya itu disebut langkah lurus depan kanan. Kalau A1 KD2 berarti ke belakang, kaki kiri ke belakang, itu langkah lurus mundur kiri. Nah, kalau A2 melangkah ke D2 ke belakang, itu berarti kaki kanan itu lurus mundur ke belakang ya Ustadz ya. Lalu berikutnya, jika A1
kaki kiri ya, melangkah ke B1 itu sama dengan langkah samping kiri. Kalau A2 ke B2 itu sama dengan langkah samping kanan. Nah, sekarang berikutnya kalau serong, A1 ke C1 itu langkah serong depan kiri. Kalau A2 ke C2 itu berarti kaki kanan, berarti langkah serong depan kanan. A1 ke C3 itu berarti ke belakang ya Ustaz ya, langkah serong belakang kiri. Kalau A2 ke C4 itu sama dengan langkah serong belakang kanan. Nah, itu tadi kuda-kuda dalam pencak silat. Sekian, terima kasih.